Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai UMKM yang berada di Tangerang Selatan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu dari Mas yang dari samping. Perkenalkan, nama saya Mugus Ali Mawar. Saya sendiri Aditya Purnomo. Saya Reza dari Pramana. Saya Muhammad Putra Tasman. Saya atas nama Ditya Martin. Saya Muhammad Rayhan. Langsung saja kita menuju ke lokasi berikutnya. Akhir yang bahagia, manusia katanya tercipta, berdua hidup di dunia, lalu kau jadi. Ya, kali ini kita sudah bertemu dengan ownernya sendiri. Apa? Owner dari Martabak Yapora. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Rini. Oh, dengan Ibu Rini. Iya. Ibu kira-kira keberatan nggak jika ditanya-tanya sedikit sama kami gitu? Ngulik Masa- tentang Martabak Apa-apa, Yapora yang ini. penting jangan terlalu ngorek ke dalam yang memunculkan rahasia ya. Oh iya, oke. Rahasia dapur itu. Ya. Belak-belakan aja udah ya. Ya. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, aku pengen nanya ya. Ya. Yang pertama itu, apakah usaha ibu ini sudah memiliki legalitas seperti NIB, SIUP atau sertifikat merek? Kayak gitu. Sudah? Sudah? Ah. Oke. Iya, sudah. Oke, berarti kalau untuk yang kedua, pertanyaan dari aku, apa saja sih Bu tantangan yang dihadapi saat mengurus izin usaha? Apakah ada atau enggak? Tantangannya kayak gitu. Selama ini sih saya nggak ada ya, Nggak kecuali memang yang waktu ngurus hak nama memang belum ya, Iya, karena belum ya. kita memang lagi masih proses. Masih proses. Jadi kita lagi mencari untuk hak merek ini pengennya yang gratis-gratis Gratis, aja. iya, benar, gitu. oke. Iya. Jadi kita masih nunggu info kapan pendaftaran untuk hak ini yang gratis. Jadi iya. kalau yang berbayar memang udah ada, Udah ada. tapi kita masih berusaha untuk cari yang Gratis dulu gratis-gratis. ya, Bu? Kalau untuk pengurusan halal kemarin saya juga dibantu sama UMKM dari kecamatan juga kita gak ada kendala, NIB juga kita nggak ada kendala. Jadi semuanya aman sih. Udah aman ya, Bu? Aman. Berarti aman-aman aja ya Bu? Aman. Kayak tantangan itu berarti kayak selama itu aman-aman aja ya? Aman aja sih. Oke, untuk yang ketiga nih aku juga pengen nanya Ibu, apa ada peraturan tertentu atau hukum yang sangat mempengaruhi operasional Ibu untuk mengelola usaha ini? Kalau aturan sama hukum, karena kita kan masih usaha rumah ya, Iya. bukan perusahaan PT atau apa gitu kan, kita masih rumahan. Jadi sejauh ini nggak ada ya, selama kita tidak menyalahi aturan Iya. dari agama kita ya. Iya. Jadi kita, karena kita udah bermerek halal, Iya. jadi kita harus mencari bahan produk yang Halal juga? memang halal. Iya, oke. Jadi kita mempertanggungjawabkan legalitas halalnya itu sendiri. Benar. Gitu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yang keempat nih Bu, bagaimana sih Bapak atau Ibu melindungi produk atau merek dari pelanggaran hak cipta atau peniruan? Melindungi Hak cipta. hak cipta. Atau merek. Sejauh ini karena hak cipta saya kan memang belum ada, tapi saya tetap melindungi hak merek saya. Iya benar. Jadi untuk sejauh ini yang saya lakukan adalah menjaga di mana produk saya tidak ditiru orang lain. Iya, benar. Itu. Dan memang ada beberapa di tempat lain memang yang pakai nama saya ini Nama ya, Ibu jualan. Yapora. Tapi selama dia tidak mengganggu usaha saya, Iya, iya. karena saya sendiri belum ada hak ciptanya ya. Benar. Selama dia tidak mengganggu saya dan tidak mempengaruhi penjualan saya, sama ini kita masih aman. Masih aman-aman aja, Bu, ya? Jadi kita belum mempermasalahkan karena saya belum ada kekuatan hukum untuk mempermasalahkannya. Iya. Dan seandainya pun kita udah mempunyai kekuatan hukum untuk mempermasalahkannya, kita lihat dulu sejauh mana mereka merugikan Meniru, kita. ya. Jadi kita masih pakai peri kemanusiaan juga ya, gitu. Nah, ini yang kedua ya Bu, saya pengen nanya, bagaimana cara Bapak Ibu membagi tugas dan tanggung jawab dalam usaha? Bagi tugas Dalam usaha. Dalam usaha. Iya. kebetulan kita ada beberapa karyawan di Ya. sini dan kita kan memang buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Jadi kita bagi karyawannya kita Sip-sipan kita ya? rolling, kita sip-sip ya. Jadi sip pagi kita jaga cukup satu orang karyawan, tapi untuk sore kita 4 orang karyawan. Nah,
Jadi itu aja sih. Itu aja Bu ya. Eh, Terus ini yang ketiga Bu, apakah usaha Bapak Ibu memiliki perencanaan jangka pendek dan jangka panjang? tentunya punya ya. Punya. Kita kan usaha untuk masa depan Ya, ya. benar. Kita berharap kita Maka- bisa menunjang ekonomi Benar, kita ya. dari kita sampai ke anak cucu kita. Benar ya, Bu. Jadi kita tetap berusaha gimana caranya menjaga usaha ini tetap berjalan dengan baik Jangka panjang. dengan jangka panjang. Ini mengenai aspek pemasaran ya Bu. Yang pertanyaan pertama itu siapa target konsumen dari produk atau jasa yang Ibu tawarkan? Perusahaan ini tawarkan. Semuanya dari balita sampai orang dewasa. Oh, semua umur gitu. Iya, jadi kita emang kebetulan makanan yang bisa diterima dari semua kalangan, dari semua umur ya. Iya. Jadi kita targetnya dari yang nggak mampu sampai yang tidak mampu, dari yang masih balita sampai yang yang udah dewasa. sudah manula. Iya. Akan diteruskan oleh rekan saya, Iya. Muklis. Baik. Silakan Muklis. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang media atau saluran apa yang paling efektif yang digunakan untuk memasarkan produk, Bu. Saya promosi gitu. Kalau ditanya media paling efektif itu dari mulut ke mulut, itu paling efektif dan paling murah, Ya. ya. Maaf. Ya. Dari mulut ke mulut itu paling murah dan paling efektif. Tapi kembali lagi ya, sekarang kan kita udah dimudahkan dengan media sosial. Iya, betul. Ya kan? Jadi saya tidak hanya mengandalkan dari mulut ke mulut, saya sangat berharap dari mulut ke mulut, tapi kita juga berusaha lewat media sosial, entah status WA, Instagram, gitu kan. Apalagi sekarang ada TikTok atau yang lain-lain ya. Ya, Kita siap. berusaha untuk masuk ke situ. Jadi kita mengikuti aja alur yang perkembangan kita zaman, jalan. ya. Iya. betul. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan dari saya, strategi promosi yang dilakukan sama martabak ya biar bisa Banyak memikat strateginya pelanggan. ya. Kita lihat situasi sama kondisi. Kalau dari media penjualan online kita ada banyak promo potongan ya, karena kita ngikutin Standar yang aplikasi ada di fitur aplikasi Iya, tersebut. Kalau untuk media offline-nya kita ada dari media kayak WhatsApp seperti yang tadi saya bilang ya, ada IG, ada TikTok dan yang lain-lainnya. Dan kayak di toko sendiri kita kadang-kadang di momen-momen tertentu kita kasih semacam gift Oh, iya. untuk si customer. Iya, Ya, pokoknya ada minimal order sih biasanya ya, untuk pembelian sekian kita ada giftnya dan itu kita target biasanya. Misal kayak dalam 1 bulan ini kita keluarin giftnya nih. Kalau udah selesai ya udah. Nah, kalau udah nyampe Kita target tutup udah, ya gitu sih. Aku juga pengen nanya lagi, di sini siapa aja sih Bu yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini? Kebetulan kita usaha keluarga ya, dari saya, suami. Jadi saya beserta suami itu yang jelas yang terlibat, Iya. ditambah lagi karyawan. Dan karyawan. Jadi memang semua yang pengerjaan dilakukan sama karyawan. Iya. Tapi kita sebagai pemilik itu tidak lepas tangan. Benar. Kita tetap kontrol Ya. quality jelas dari juga. usaha, Ya. dari makanan yang kita olah itu. Benar. Jadi bukan berarti kita ada karyawan terus kita enak-enak ongkang-ongkang terus kita diem. Kelihatannya kita seperti diam. Iya. Tapi tampak di luar pengetahuan mereka, kita tetap Mantau-mantau Ibu ya. mata-matain, kita Iya, iya. lihat seperti apa sih produk yang mereka bikin. Iya. Mereka tetap sesuai SOP kita atau Atau enggak gitu. Kalau memang ada beda ya, maksudnya kok kayaknya beda nih dari Dari SOP rasanya, saya, ya, benar. dari Rasa. hasilnya, dari rasa atau apa. Kita pasti koleksi. Kita informasi ke anak-anak, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu seharusnya seperti ini, harusnya Gitu, seperti itu. Jadi kita tetap ikut bekerja ya, walaupun tidak yang 100% full kita nimbrung gitu, gitu. Terus gimana sih Bu cara Ibu mengelola keuangan manajemen ini dan sumber daya manusia itu sendiri kayak gitu? Kayak karyawannya Ya. gimana? Kalau karyawan memang kita bayarannya memang kita tiap hari. Jadi setelah selesai usaha toko tutup,
kita langsung gaji karyawan. Karena memang tujuannya saya nggak mau nimbun, bukannya nimbun ya, maksudnya kita nggak mau mempersulit diri kita sendiri dengan bayar, kita tumpuk dulu bayarannya sebulan baru kita kasih. Kadang-kadang namanya uang itu bikin kita hilaf ya. Benar. Takutnya duit kita udah kumpulin nih karyawan, buat bayaran karyawan, tiba-tiba ada Ada kebutuhan butuh, yang di luar dugaan kita, akhirnya Kita beli. uang gaji karyawan itu kita pakai waktunya gajian karyawan, duitnya kepake nggak bisa ganti. Benar. Makanya kita lebih ini ke Harian ya, Bu? harian sih. Jadi kita tujuannya nggak mau zolim ke karyawan karena uang kepake, dan saya juga nggak mau mempersulit diri saya sendiri gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana Ibu menilai kekuatan usaha dibanding pesaing lain di sekitar sini Bu, di pasar? Kekuatan usaha, Iya. Cara Ibu Ya. kayak Biar tetap bertahan ya, gitu. Ya. lebih unggul gitu. yang jelas kita berusaha menjaga kualitas ya. Menjaga Itu, kualitas. kualitas yang tadi saya bilang, kita memang tidak 100% terjun dalam usaha ini, tapi kita tetap ngikutin, kita kontrol quality dari usaha kita sendiri. Jadi disitulah kita berusaha supaya gimana sih kita ngikutin, oh ada pesaing di sana nih, gimana kita supaya jangan ditinggal sama customer gitu. Jadi ya itu, kita tetap jaga quality, terus kita ngikutin zaman ya. Itu perkembangan zaman yang sekarang, ibaratnya ada menu baru nih, sekarang yang lagi rame apa, kita berusaha ngikutin, update. Jadi walaupun kita usaha udah lama, tapi kita berusaha ngikutin apa yang lagi terjadi saat ini. Kayak waktu pas zaman geprek lagi gencar-gencarnya, kita pun ada di sini geprek, hanya beda cara pengerjaannya. Kalau di tempat lain kayak ayam geprek, mungkin ayamnya digoreng baru dikasih sambal digeprek gitu. Kalau kita geprekannya dicampurin ke adonannya. Jadi kita ke martabak yang asin ya, yang telur gitu. Jadi ada di situ. Jadi untuk pencinta pedas ada di sini gitu. Jadi kita bisa kayak menu-menu martabak manis kan sekarang ada banyak banget varian ya. Kayak anak-anak sekarang kan Gen Z kan model-model banget ya. Yang muda ya. Menunya tuh kayak Toblerone, itu udah ada sih ya dari dulu. Tapi kan kayak green tea itu kalau untuk orang-orang dulu kan, rasanya kayak apa sih, kayak gitu ya. Saya sendiri kan kurang ini ya rasanya gitu. Tapi kan kita ngikutin kemauan anak-anak zaman sekarang, yang kayak red velvet, pandan udah biasa ya, red velvet, red forest gitu kan, Oreo. Kan buat orang-orang yang udah agak lanjut, yang umur-umur kesana, rasanya malah enakan kacang coklat sama ketan gitu kan. Kacang kelapa ya Bu ya. Jadi kita tetap ngikutin, kita nggak yang monoton mentang-mentang kita ini ya udah sih martabak begitu-begitu aja. Gitu, enggak. Kita berusaha tetap update, ngikutin perkembangan zaman yang ada sekarang. Yang sekarang lagi rame apa nih menunya gitu. Kita coba, walaupun mungkin beda pengerjaan, beda cara ininya ya, karena kita beda menunya. Jadi cuman untuk mengikuti aja, ini loh yang kalian cari di sini juga ada gitu. Iya. Ya, sekian wawancara dari kami tentang usaha martabak Yapora milik Ibu Rini ya. Ya. Ibu Rini, terima kasih atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar terus, usahanya lebih makmur. Ya, terima kasih. Ya, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review martabak yang udah kita beli di daerah mana tadi, Tangerang Selatan ya.
Ini saya pesan martabak manis. Isinya tuh ada coklat, kacang wijen ya. Oke deh. Ya. Diliatin Kita akan dulu coba. Mas ya. Oke, mantep banget ya. Ini untuk toppingnya kita tebel ya. Banyak ini, nggak beli topping. Kita coba. Enak sih, buat rasa manis, nggak kurang kayak apa ya? Lembut gitu soalnya. Lembut. Ya. Ini gua tadi belinya martabak telur. Harganya sama ya. Ini bisa lihat. Untuk ukuran sih saya menurut gua oke sih dengan harga 28.000. 28.000 ya. Iya. Langsung kita ya. Ya tebel Dagingnya tebel. Untuk daging termasuk telurnya sih oke menurut gua. Oke. Karena lo main-main sih di telur sama dagingnya. Jadi nggak begitu dimakan tuh nggak langsung penuh gitu. Langsung penuh. Ini worth it kok buat 28.000 martabak telur. Telur coba dilihat dulu dong. Boleh nih. Porsinya juga banyak teman-teman. Banyak, iya. Banyak ya. Lumayan lah untuk porsi. Untuk mengenyangkan lah ya. Oke, udah cukup ya.